Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar kaidah pencacahan yang merupakan materi dari matematika wajib kelas 12. Sebelum melanjutkan pembahasannya, kita pelajari dulu bagaimana peta konsep dari kaidah pencacahan. Yang pertama atau bagian pertama nanti akan kita bahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dan pada bagian kedua akan kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama dulu, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk aturan penjumlahan, jika kejadian pertama ada M pilihan, kejadian kedua ada N pilihan, dan salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak cara yang mungkin terjadi adalah M ditambah N. Contoh 1 ya, perhatikan, Yanto memiliki 5 kemeja lengan pendek dan 3 kemeja lengan panjang. Ketika akan bepergian, maka banyak kemeja yang bisa dipakai Yanto adalah 5 ditambah 3, yaitu ada 8 cara. Karena kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjang ini dipilih salah satu, tidak mungkin dipakai double-double, atau paling tidak Yanto tidak mau menggunakan rangkap kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjangnya. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Yanti memiliki 2 mobil, 4 motor, dan 5 sepeda di rumahnya. Ketika Yanti menggunakan kendaraannya, tentu Yanti tidak mungkin menggunakan secara bersama-sama. Yanti pasti memilih salah satu di antara ini, apakah mobil saja, motor saja, atau sepeda saja. Maka ketika Yanti ingin pergi ke rumah temannya, banyak cara pakai kendaraan adalah tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 4 tambah 5. Jadi ada 11 pilihan Yanti menggunakan kendaraannya. Kita lanjutkan dengan aturan perkalian. Jika kejadian pertama ada P pilihan, kejadian kedua ada Q pilihan, dan keduanya harus terjadi umumnya secara bersamaan, tidak memilih, maka banyak cara yang mungkin terjadi adalah P kali Q. Kita perhatikan contoh berikut. Andaikan Yanto memiliki 5 kemeja dan 3 celana, tentu Yanto akan memakai kedua-duanya ini. Yanto pasti menggunakan keduanya, kemeja dan celananya. Ketika akan bepergian, maka banyak cara Yanto berpakaian adalah 5 kali 3. Jadi ada 15 pilihan. Misalnya kemeja pertama dengan celana pertama, atau kemeja pertama dengan celana kedua, atau kemeja pertama dengan celana ketiga, dipasang-pasangkan oleh Yanto, mana yang nyaman. Tapi Yanto punya 15 pilihan. Perhatikan contoh yang kedua berikut. Ada 5 anak yang akan berfoto bersama di tempat penobatan juara 1, 2, dan 3. Kalau 5 anak berfoto di tempat hanya ada 3 tempat, tentu mereka fotonya bisa bergantian. Misalnya tempat pertama akan dipilih oleh 5 anak ya, untuk tempat pertama. Kalau tempat pertama sudah ditempati oleh seorang anak, maka tempat kedua sisa 4 orang yang akan memilih di tempat kedua. Dan tempat ketiga, kalau tempat pertama, tempat kedua sudah diisi, maka tempat ketiga sisa 3 orang yang akan memilihnya. Sehingga caranya adalah 5 kali 4 kali 3.
Perhatikan contoh yang ketiga berikut. Suatu keluarga yang tinggal di Merauke ingin liburan ke Medan, transit Jakarta. Jika pesawat dari Merauke ke Jakarta ada 5 penerbangan, sedangkan Jakarta ke Medan ada 6 penerbangan, maka banyaknya semua pilihan penerbangan dari Merauke ke Medan pergi pulang tidak mau menggunakan pesawat yang sama adalah begini solusinya. Pilihan penerbangan untuk pergi, misalnya dari Merauke ke Jakarta, tadi ada 5 penerbangan. Kemudian dari Jakarta ke Medan ada 6 penerbangan. Tetapi ketika pulang, pilihan penerbangan untuk pulang, karena tidak mau menggunakan pesawat yang sama, berarti dari Medan ke Jakarta itu hanya sisa 5 pilihan. Karena tadi dari 6 pesawat sudah dipakai 1 pesawat untuk berangkatnya tadi, sehingga sisa 5 pilihan. Kemudian dari Jakarta menuju Merauke sisa 4 pilihan, karena tadi dari 5 pesawat yang dipilih pada waktu pemberangkatan sudah dipakai 1, sehingga sisanya sisa 4 pilihan. Maka cara mereka pergi dan pulang, ini perginya ada 5 kali 6 dan pulangnya 5 kali 4, 5 kali 6 30 dan dikalikan 5 kali 4 sama dengan 20, sehingga 30 kali 20 ada 600 cara memilih pergi pulang dari Merauke ke Jakarta ke Medan, kemudian dari Medan ke Jakarta kembali ke Merauke. Untuk masalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan, kita perlu memperhatikan kata hubung. Kata hubung ini bisa tersurat, bisa juga tersirat. Kita harus pahami kalimatnya. Misalnya tadi ada baju lengan panjang dan baju lengan pendek. Tentu Yanto tadi menggunakan kata hubung atau. Saya memakai baju lengan panjang atau baju lengan pendek. Kalau kita menggunakan kata hubung atau baik tersurat maupun tersirat, itu artinya aturan penjumlahan yang digunakan. Jika kita menggunakan kata hubung dan, maka aturan yang digunakan adalah aturan perkalian. Seperti cerita terakhir tadi, keluarga tersebut ketika pergi dan pulangnya tentu menggunakan dan. Pertama, berangkat dari Merauke ke Jakarta dan dilanjutkan dari Jakarta ke Medan dan pulangnya dari Medan ke Jakarta dan dilanjutkan dari Jakarta kembali ke Merauke. Perhatikan contoh berikut. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibuat bilangan ratusan tanpa ada angka yang sama. Banyak bilangan genap lebih dari 300 adalah. Solusinya begini. Tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5. Mintanya bilangan genap lebih dari 300. Andaikan diurut atau bilangan tersebut kita urutkan, tentu paling kecil adalah 300 lebih, yaitu 312, 314, 324 dan seterusnya sampai yang paling besar adalah 542. Ini yang memenuhi syarat bilangan genap lebih dari 300, tapi angka pembentuknya dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu bagi dulu. Ada angka ganjil yang dipakai untuk ratusan. Jadi bilangan 3 angka itu bisa
ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ratusannya bisa menggunakan angka 3 atau angka 5. Untuk angka ganjil sebagai ratusan ya. Bisa 3 atau 5, berarti ada dua pilihan, mau pakai 300 berapa atau pakai 500 berapa. Setelah ratusan ditentukan, kita perlu perhatikan satuannya. Satuannya harus genap supaya disebut bilangan genap. Nah, kalau angka 3 atau 5 digunakan, maka untuk satuannya bisa menggunakan 4 atau 2. Maka satuan punya dua pilihan. Sedangkan puluhannya dari 5 angka ini tadi sudah dipakai 2 angka untuk ratusan 1 dan untuk satuan 1. Maka puluhannya bisa memakai 3 pilihan. Andaikan tadi ratusannya pakai 5, satuannya pakai 4, maka puluhannya boleh pakai 1, boleh pakai 2, boleh pakai 3. Atau kalian bisa mencoba dengan angka yang lain yang memenuhi syarat. Untuk pertama ganjil, kemudian yang satuannya bilangan genap, maka puluhannya pasti punya sisa 3 pilihan. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 kali 2. Ada 12 bilangan ketika ratusannya merupakan angka ganjil. Untuk angka genap sebagai ratusan nanti jadi masalah ya. Ratusan yang lebih dari 300 hanya bisa menggunakan angka 4, sehingga ratusannya punya satu pilihan saja, yaitu angka 4. Sedangkan satuannya hanya bisa memakai angka 2 saja, sehingga hanya punya satu pilihan satuannya. Puluhannya bebas sudah ya, boleh 1, boleh 3, boleh 5, berarti ada 3 pilihan, sehingga bilangannya ada, tinggal dikalikan 1 kali 3 kali 1 sama dengan 3. Ada. Jadi banyak bilangan genap lebih dari 300 itu ada 12 ditambah 3 sama dengan 15 ya. Ditambah karena ini atau ya, angka ratusannya pakai angka ganjil atau pakai angka genap. Sehingga di sini 12 ditambah 3. Atau untuk buktinya bisa dituliskan di sini buktinya. Ketika bilangan itu ditulis semua, karena cuma 15 bisa kita tuliskan semua, mulai dari 312 ya, 314, 324 dan seterusnya sampai 354. Itu untuk angka ratusan menggunakan angka 3. Tetapi ketika menggunakan angka genap atau angka 4 hanya ada 3 saja, yaitu 412, 432 dan 452. Di sini ada 3. Dan ketika menggunakan angka 5, ratusannya ada 6. Sehingga sesuai dengan analisanya tadi bahwa ketika angka ratusannya menggunakan angka ganjil, maka bilangnya ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ada 12. Oke, saya kira perlu dilengkapi dengan contoh yang kedua. Doni sedang berada di toko buku. Ia menemukan beberapa macam buku dari jenis buku yang diinginkannya. Berikut ini data buku yang diinginkan Doni. Ada tersedia bahasa Indonesia ada 3, matematika ada 4 pilihan, fisika ada 3 pilihan, kimia 2 pilihan, biologi ada 5 pilihan. Tetapi masalahnya uang Doni hanya cukup untuk membeli 3 buku. Jika Doni akan membeli buku matematika, artinya buku matematika harus dibelinya, buku bahasa Indonesia juga harus dibelinya,
dan salah satu dari buku fisika, kimia, atau buku biologi. Berapa banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh Doni? Kasus ini bisa dianalisa seperti ini ya. Doni memilih bahasa Indonesia pasti, matematika juga pasti dibelinya, dan fisika, kimia, atau biologi ini pilihan. Satu fisika atau satu kimia atau satu biologi. Kalau beli fisika berarti kimia dan biologi tidak terbeli. Begitu juga kalau beli kimia, maka fisika dan biologi tidak terbeli. Atau jika Doni memilih biologi berarti fisika dan kimia tidak terbeli. Maka dengan memperhatikan kata hubung tadi, di sini BI atau bahasa Indonesia dan matematika dan. Kemudian fisika, kimia, dan biologinya menggunakan kata hubung atau. Maka dengan mudah bisa ditentukan berapa banyak cara Doni memilih buku atau memilih buku untuk dibelinya. Yaitu ada 3 bahasa Indonesia, 4 buku matematika dikalikan, kemudian yang fisika, kimia, biologi menggunakan aturan penjumlahan. Sehingga jumlahnya adalah 3 kali 4, 12, 3 tambah 2 tambah 5 hasilnya 10. 12 kali 10 ada 120 pilihan. Oke, untuk selanjutnya tugas kalian untuk mengerjakan di buku tugas yaitu soal uji kompetensi 1. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang ini soal nomor 3 dan nomor 4. Silahkan di screenshot. Kemudian ini soal nomor 5 dan nomor 6. Kemudian ini soal nomor 7 dan nomor 8. Dan yang terakhir adalah soal nomor 9 dan soal nomor 10. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangatlah belajar, berusaha selalu menambah ilmu yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.